Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GBI Victorious Family Online Service. Ibadah kali ini kita akan dilayani oleh Pastor Abraham Kondrat Supit. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk dapat menikmati hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bukti kebesaran-Mu Tuhan, dan anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kami sembah Engkau, kami puji Engkau Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Puji Tuhan, itulah bukti kebesaran Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap
gelap badai dan indahnya pelangi. Dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi. Dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Puji Tuhan, kekasih yang dikasihi dan berkat Tuhan, saya bersyukur dan berterima kasih pada minggu yang indah ini kita dapat berjumpa satu dengan lain. Secara pribadi saya datang dalam kehidupan seorang saya melalui ibadah online, dan saya percaya Tuhan lebih secara terperinci datang dalam kehidupan Anda, keluarga Anda, usaha Anda, bisnis Anda, pekerjaan Anda, pelayanan Anda, masa depan Anda. Sebab Dia telah berfirman untuk seorang saya dengan tegas. Dia berkata, Yohanes 10 ayat 10b, Dia datang untuk memberi hidup. Dia memberikan kehidupan dalam kehidupan kekasih Tuhan dalam ibadah raya minggu saat ini. Anda dan saya tidak secara kebetulan melalui ibadah online ini kita akan diberkati dengan khairan luar biasa ajaib selama Anda persiapkan hati Anda yang terbaik menjadi tanah yang subur untuk siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Bahkan melalui kehidupan seorang saya, Tuhan akan pakai dengan khairan luar biasa ajaib. Sebab hidup Anda dan saya sebetulnya, firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3, kita adalah surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Orang baik, orang jahat, orang pintar, orang bodoh, orang miskin, orang kaya, pejabat tinggi negara, rakyat jelata, siapapun. Waktu melihat saudara saya, mereka akan melihat ada perbedaan yang signifikan. Sebagaimana firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jika Kristus hidup, bukankah Dia sudah hidup dalam kehidupan saudara saya? Maka kita diciptakan kembali sebagai ciptaan yang baru. Yang lama hidup dengan penuh keraguan, kekhawatiran, ketakutan, sakit, penyakit, kekecewaan, kepahitan, dendam, kebencian, hal-hal yang buruk. Yakini, imani, percaya sudah berlalu itu semua. Melalui apa? Melalui karya Kristus di kayu salib itu. Anda dan saya telah materaikan saat itu dengan iman. Setiap kelemahan, kekurangan yang membuahkan dosa telah mati bersama Kristus. Yang baru itu sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17b. Itu yang mewarnai hidup seorang saya. Sehingga kita hidup yang bukan hidup yang biasa-biasa, tapi hidup yang luar biasa.
Dan firman Tuhan berkata, Anda dan saya dapat dibaca oleh semua orang. Bukan karena kita memakai salib, bukan karena KTP kita menulis Kristen, Protestan, atau apapun juga, atau Anda dengan atribut apapun juga, tapi melalui hidup Anda, melalui perilaku Anda, melalui integritas Anda, melalui sifat kehidupan perilaku saudara saya, buah pertobatan saudara saya nyata jelas, dapat dilihat, dapat dibaca, dapat dirasakan, dapat diketahui oleh semua orang. Di mana dengan tegas firman Tuhan katakan, bagi Anda dan saya, Galatia 5 ayat 22-23, penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, ketaatan, kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan, bahkan penguasaan diri, dan tidak ada hukum apapun yang menentang hal-hal demikian yang Anda manifestasikan dalam hidup saudara saya. Itu kenapa firman Tuhan bukan ditulis lagi dengan tinta, tapi firman Tuhan yang diilhamkan oleh Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus, yang diberitakan saat ini Anda dan saya aminkan dan mau praktekkan, yakini, imani, percaya. Bahkan bukan ditulis di Alkitab Anda dan saya, bukan ditulis lagi di log batu, tapi firman Tuhan itu saat ini sudah diukir di log hati seorang saya. Dan itu yang kita manifestasikan dari hari lepas hari. Oleh karena itu, kekasih anak-anak Tuhan, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Amsal 4 ayat 23. Sebab dari situ terpancar kehidupan. Kehidupan yang bagaimana? Di mana Kristus dipermuliakan melalui ucapan, perkataan, sikap, kehidupan, dan perilaku saudara saya. Itu yang menyenangkan hati Bapa di surga. Kita tidak salah melayani pekerjaan Tuhan, kita tidak salah beribadah, tapi tidak berhenti sampai di situ. Justru pasca beribadah, pasca Anda melayani Tuhan, integritas Anda dan saya harus lebih nyata jelas. Kita harus berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Matius 5 ayat 37a, Matius 5 ayat 37b. Di luar itu datangnya dari si jahat, tapi saya percaya saat ini tidak ada dalam kehidupan kekasih-kasih Tuhan saat ini. Yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita perbuat, bukan sekedar lakukan, bukan sekedar beribadah, tapi kita sungguh-sungguh dengan sungguh-sungguh. Kita beri waktu, kesempatan, perhatian, atensi yang luar biasa untuk ibadah ini. Sebab dengan demikian membuat apa? Imum Anda dan saya akan menjadi luar biasa. Imum Anda dan saya akan naik dan sangat luar biasa. Karena firman Tuhan katakan Roma 10 ayat 17, iman kita timbul oleh karena pendengaran akan firman Tuhan. Dan kalau iman Anda dan saya ada di atas rata-rata, akan membawa imam Anda dan saya terangkat bersama dengan imam Anda dan saya. Iman Anda dan saya yang luar biasa. Sebab iman, firman Tuhan kata Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu, bukti dari segala sesuatu yang belum Anda dan saya alami, belum Anda dan saya terima, belum Anda dan saya harapi. Tapi dengan iman kita yakini, kita percaya, saat itu telah mewarnai kehidupan saudara saya. Dan itu doaku, itu kerinduanku, digenapkan dalam setiap kekasih Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Dan firman Tuhan katakan Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tapi bukan aku lagi, tapi Kristus Yesus itu yang baru itu sudah datang dalam kehidupanku. Dan itu yang ku manifestasikan. Sehingga Galatia 2 ayat 20c berkata, namun aku hidup tapi bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam hidupku ini. Dan hidup yang kuhidupi dalam daging ini, hidup oleh kenapa? Iman. Iman kepada siapa? Kepada anak Allah. Anda tidak salah. Kita beriman kepada Dia. Sebab bagi Dia tidak ada perkara mustahil. Dalam kondisi keadaan seperti saat ini, manusia penuh keraguan, kekhawatiran, bahkan masa depan mereka berpikir tidak ada lagi. Kata siapa? Kata siapa? Yakini, imani, percaya. Tuhan seorang saya, Tuhan yang tidak pernah gagal. Ayat 42, ayat 2a, Dia berfirman, aku tahu engkau sanggup mampu melakukan segala sesuatu. Dan rencana Tuhan tidak ada pernah gagal. Kita melihat waktu Tuhan saat itu merancangkan, merencanakan untuk menyelamatkan umatnya saat itu, yang sempat terjajah 430 tahun di Mesir, provinsi Goshen sebelah selatan Mesir. Dan waktu saat itu Musa masih dalam kandungan, Tuhan sudah mempunyai rancangan melalui rencana, melalui rahim yang ada dalam ibu Musa saat itu. Firman Tuhan katakan Mazmur 139 ayat 13, Anda dan saya masih ada dalam kandungan rahim ibu saudara saya.
Tuhan telah menuntun seorang saya. Tuhan telah merencanakan sesuatu yang baik melalui hidup seorang saya. Yang dia katakan di Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku. Aku tahu rancangan apa yang ada pada umat pilihan Tuhan, bangsa Israel saat itu. Tapi saat ini konteksnya bagi Anda dan saya, bangsa yang terpilih, imamat rajani, umat yang kudus, 1 Petrus 2 ayat 9. Milik kepunyaan Allah sendiri untuk melakukan, mengerjakan, menyaksikan, berbuat perkara-perkara yang luar biasa besar. Karena anak saya telah terambil dari dunia yang gelap, ditempatkan dalam terang ajaib Kristus. Kita adalah gereja-gereja eklesia, pribadi kekasih-kasih Tuhan saat ini, Anda dan saya. Ada rancangan-rancangan Tuhan yang luar biasa. Sehingga dalam masa saat ini, kita ada dalam kondisi PSBB saat ini yang transisi, ataupun namanya yaitu new normal. Saya tidak mau pusing dengan apapun dia namanya. Tapi selama kita ada bersama Yesus, Dia akan membawa anak saya kepada tujuan rencana Tuhan akan digenapkan. Tapi dengan catatan, anak dan saya tidak keluar dari kehendak dalam panggilan, dalam rancangan rencana Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 dia katakan, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Perbedaannya setinggi langit dan bumi. Ayat 9, jalannya Tuhan dan jalan seorang saya. Rancangan Tuhan dan rancangan seorang saya. Jadi ada rancangan Tuhan anak saya di dunia ini tidak secara kebetulan. Tuhan mau jadikan anak saya menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Dan anak dan saya dapat lakukan, kerjakan, perbuat, karena bukan kita lagi. Bukankah firman Tuhan katakan Kisah Rasul 1 ayat 8? Apabila Anda menerima Roh Kudus, Anda diberi kuasa, otoritas, mandat dari Allah Bapa di surga untuk menjadi saksiku, saksi Kristus, menjadi duta-duta Kristus dalam rumah tangga Anda, dalam komunitas Anda, dimanapun kita berada, di masyarakat, dimanapun, di tempat Anda berkarya. Sebab firman Tuhan akan digenapkan, Kisah Rasul 16 ayat 31. Satu jiwa menerima Yesus, maka aku dan seisi rumah diselamatkan. Yakini, imani, percaya. Tuhan Yesus memberkati. Kita persiapkan keberadaan kita menerima tubuh dan darah Yesus. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, mari kita persiapkan keberadaan kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Anda di rumah mungkin saat ini tidak ada roti yang tidak beragi, tapi Anda ada punya saat ini biskuit, kue, roti, apapun juga. Dengan iman, yakini, imani, percaya. Itulah tubuh Yesus yang terpecah-pecah. Mari kita mengangkat roti tinggi di atas kepala kita, berdoa dengan iman. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami panggil dan kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami, saat ini kami mengangkat roti tinggi di atas kepala. Kami tahu, kami sadar inilah roti yang tidak beragi. Di waktu kami makan, kami benar-benar merasakan roti. Tapi sebagai orang percaya, firman Tuhan berkata Roma 1 ayat 17b, orang benar hidup oleh karena iman, dan inilah iman kami dalam Kristus Yesus. Bapa, ubahkan roti ini menjadi tubuh Yesus yang terpecah-pecah oleh karena dosa, penyakit, kutuk, kemiskinan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, dendam, kebencian, kebangkrutan, kemiskinan, segala hal yang tidak berkenan. Kami percaya melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah ada kuasa pengampunan, pemulihan, kehidupan, kesembuhan, mujizat, berkat, kekayaan, keberhasilan, keberuntungan, sukacita, damai sejahtera, semua yang indah yang datang daripadamu. Kami imani, percaya, kami terima melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya.
Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam hari ia diserahkan, yang mengambil roti itu. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Makan dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus Kristus. Kita makan dengan iman percaya. Dalam nama Yesus. Glory, haleluya, 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 Jesus. Haleluya, 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 Jesus. Baik kekasih yang dikasihi dan berkat Tuhan, sebelum kita mengangkat cawan tinggi di atas kepala, apabila Anda dan saya datang ke tempat ini dengan sakit penyakit apapun sakit penyakitmu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Mungkin bukan pribadimu, sanak famili, keluargamu yang sedang terbaring di rumah sakit, luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada. Imani percaya doamu tidak pernah dibatasi oleh waktu dan ruang. Yakini, imani, percaya. Letakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit yang saya ketahui. Lebih dari satu tempat, letakkan tangan kirimu di dada. Dan imani percaya waktu Anda meletakkan tanganmu, itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus. Sebab bagi Dia tidak ada perkara mustahil, Lukas 1 ayat 37. Tapi bagi Anda dan saya, Markus 9 ayat 3b, tidak ada mustahil. Dan terima terjadi sesuai imanmu. Kalau Anda beriman di dalam Kristus ada kesembuhan, maka terjadilah sesuai imanmu. Waktu Anda meletakkan tanganmu, saat itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus yang sedang melawat, menjamah, menolong, memulihkan, menyertai hidupmu, keluargamu, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, keuanganmu, pelayananmu, masa depanmu. Dialah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat saudara saya, yang sungguh sangat amat peduli atas kehidupan saudara saya. Yakini, imani, percaya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kesembuhan menjadi bagian saudara saya. Dan apabila anak saya datang ke tempat ini dengan masalah kehidupan rumah tangga, masalah suami, istri, anak, mantu, mertua, masalah kesehatan rumah tangga, usaha, bisnis, pekerjaan, keuangan, pelayanan, apapun juga, bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Letakkan tangan kirimu di dada, imani percaya itulah tangan Bapa yang sedang melawat, menjamah, menolong, memulihkan, menyertai hidupmu, keluargamu, usahamu, bisnis, pekerjaanmu, masa depanmu. Dialah Yesus yang sangat amat peduli dalam hidup saudara saya. Mari kita kembali mengangkat cawan tinggi di atas kepala. Kita berdoa dengan iman. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengangkat cawan ini, kami tahu cawanlah darah Yesus yang penuh kuasa, kasih, mujizat. Dengarkan firman Tuhan. Seberapa kali saudara saya makan dan minum tubuh dan darah Yesus, inilah saat ini darah Yesus yang menyucikan, menguduskan, melayakkan saudara saya, sehingga dosamu merah seperti kermisi, dia putihkan seperti salju, merah seperti yang kesumba, dia putihkan seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18b. Dan Yesus Kristus itu yang datang menjadi manusia, mati bagi manusia berdosa, untuk dosa saudara saya. Oleh karena itu dengan iman, saat ini kita matikan setiap kelemahan dan dosa saudara saya yang mengikat hidup saudara saya melalui karya salib Kristus, sehingga dosa tidak punya kuasa, tapi kuasa salib nyata dalam hidup saudara saya. Dan Yesus yang mati bersama saudara saya, dia juga telah bangkit supaya Anda dan saya masuk dalam kuasa kebangkitan, bangkit dari keterpurukan, kegagalan, dari dosa, kutuk, bahkan segala hal yang tidak berkenan. Dan dia telah naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa di surga untuk menjadi pembela saudara saya. Roma 8 ayat 34, menjadi perantara saudara saya di hadapan Bapa di surga. Roma 8 ayat 26, menjadi pendoa syafaat saudara saya. Yohanes 17 ayat 21-23. Dan Yesus yang sama sedang menyediakan tempat yang terbaik. Surga sedang menanti saudara saya. Yohanes 14 ayat 2. Tapi segera dia segera datang sebagai hakim di atas segala hakim bagi orang di luar sana. Tapi bagi kekasih-kasih Tuhan, dia datang sebagai mempelai pengantin pria. Dan waktu malaikat Allah itu berseru, sangkakala dibunyikan. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Anda dan saya yang melihat orang yang mati dalam Kristus terlebih dahulu dibangkitkan. Dan baru saat itu Anda dan saya, terakhir Anda akan melihat mereka yang dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan yang baru. Dan anak saya, doaku, imanku, kita semua tanpa kecuali
yang asalnya dari dunia, semua tertinggal, tidak ada yang terbawa. Tapi dengan tubuh kemuliaan yang baru, anak saya akan take off dari dunia ini dan bersama dengan Kristus Yesus di awan-awan kemuliaan. Dan Bapa di surga mempersunting suara dalam Kristus Yesus, makan seperjamuan muka ketemu muka, supaya di mana Yesus berada, kita bersama dengan Dia dalam kekekalan. Yohanes 11 ayat 3. Bukan kacauanlah darah Yesus, sambut kuasa, kasih, mujizat, minum dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus Kristus, kita minum dengan iman percaya, dalam nama Yesus. Glory, hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa atas segala kebaikan, kemurahan, kasih, anugerah berkat-Mu menyertai kehidupan keluarga, usaha, bisnis, pekerjaan, kesaksian, kehidupan perilaku kami Bapa. Dengan apa dapatkan balas kebaikan, kasih, anugerah berkat-Mu, kami tidak pernah sanggup mampu membalas. Tapi satu perkara, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, oleh karena pertolongan karya kuasa Roh Kudus, kami dapat memberi yang terbaik, lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, perbuat yang terbaik, yaitu berikan hidup yang kudus dan berkenan. Bila itu merupakan rangkaian ibadah kami yang sejati, sampai Engkau izinkan kami berjumpa muka dengan Engkau. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya secara luar biasa. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu akan selalu menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak, Ibu, Saudara dapat memberikan persembahan melalui QR Code ataupun transfer rekening ataupun melalui aplikasi-aplikasi yang tertera di layar Anda. Dan sebelumnya kita akan berdoa untuk memberikan persembahan kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menguatkan kami. Dan saatnya setelah kami diberkati secara rohani, kami mau memberkati pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Biar apa yang bisa kami berikan bagi Tuhan, itu boleh memuliakan nama Tuhan. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, dan hanya di dalam nama Yesus kami memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Terima kasih kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan telah hadir dalam ibadah Raya Minggu dalam ibadah online saat ini. Terima kasih untuk waktu kesempatan kita bersama dalam ibadah. Kita telah diberkati dengan heran luar biasa ajaib. Dan terima kasih atas setiap partisipasi kekasih Tuhan. Dan sampai detik hari ini kami masih tetap mengambil bagian kepedulian untuk saling membantu yang sungguh perlu amat dibantu. Bahkan APD masih tetap kami distribusikan dari minggu lepas minggu oleh karena kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan melalui kehidupan kekasih-kasih Tuhan, melalui anak-anak Tuhan. Anda dan saya, kita saat ini sedang menginvestasi sesuatu di surga. Karena firman Tuhan katakan, kumpulkanlah hartamu di surga, sebab di surga ngangat dan karat tidak akan merusak, pencuri tidak akan membongkar. Dan secara kolektif, tugas tanggung jawab gereja, semua ini mengatasnamakan kekasih Tuhan dan Anda juga yang mengikuti melalui ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Mari, saya mengundang kita bangkit berdiri, kita akan menerima doa berkat. Angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga. Kasih karunia yang sempurna melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kekasih sekalian. Dari pagi siang hari ini, sampai Tuhan Yesus Kristus datang, berjumpa kekasih sekalian di awan-awan kemuliaan. Kita semua yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa dalam ibadah online pada minggu depan. Tuhan memberkati.